Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di hari Senin. Berarti saatnya Maui Channel untuk menceritakan sebuah film buat kalian. Untuk hari ini, Maui akan menceritakan sebuah film yang berjudul Exam, dimana film ini liris tahun 2009. Nah, film ini menceritakan beberapa orang yang akan mau masuk ke sebuah perusahaan, tetapi dengan ujian yang sangat menguras segala pemikiran maupun emosi. Kita langsung aja ke dalam filmnya. Let's go. Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Film dibuka dengan memperlihatkan 8 kandidat yang akan melaksanakan ujian untuk memasuki salah satu perusahaan terkenal. 8 kandidat ini sudah melewati beberapa ujian dan sekarang mereka harus melewati ujian tahap terakhir. Akhirnya 8 kandidat tersebut masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan dan pengawas pun datang. Si pengawas menjelaskan peraturan dalam melaksanakan ujian. Di setiap meja sudah disediakan kertas dan alat tulis. Akhirnya pengawas ujian pun menyebutkan peraturannya. Ujian akan berlangsung selama 10 menit. Dan peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta adalah: yang pertama, tidak boleh bicara dengan pengawas dan penjaga pintu. Yang kedua, tidak boleh merusak kertas ujian. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Setelah itu, pengawas bertanya, apakah ada pertanyaan? Dan kandidat pun diam, yang berarti sudah paham. Dan si pengawas keluar dari ruangan. Ujian pun dimulai. Mereka langsung membuka kertas yang sudah disediakan. Tetapi ternyata yang ada hanya kertas kosong. Dan mereka bertanya-tanya, mana pertanyaannya? Akhirnya perempuan yang berasal dari Asia mencoba menuliskan sesuatu di kertas tersebut. Dan akhirnya ketahuan oleh penjaga pintu. Perempuan Asia itu pun didiskualifikasi. Beberapa menit kemudian mereka saling berkomunikasi. Yang ternyata mereka semua dibolehkan untuk saling berkomunikasi. Dan mereka berusaha mencari pertanyaan tersebut. Ada seorang laki-laki yang bernama White menjuluki teman-temannya sesuai dengan warna kulit dan rambut, yaitu dark, brown, black, dan brunette. Dan salah satu dari mereka yang bersifat aneh yaitu Dev, yang dalam artian tuli. Akhirnya mereka mencoba melakukan strategi pertama, yaitu menerawang kertas tersebut dengan lampu agar tujuannya tulisan tersebut bisa terbaca. Dan ternyata hasilnya zonk. Percobaan kedua, semua lampu utama dihancurkan dengan tujuan lampu darurat yang ada di dalam ruangan tersebut keluar untuk menerawang kertas ujian itu. Dan hasilnya tetap zonk. White yang melihat Dev, dia akhirnya mencoba berbicara dengan Dev. Dan Dev mengatakan dengan bahasa Prancis yang artinya melihat dengan segalanya. Tetapi karena Dev yang dinilai aneh ini, maka mereka tidak menghiraukan ucapan Dev. Percobaan ketiga akhirnya dilakukan, yaitu membakar kertas yang dimiliki oleh si perempuan Asia tersebut. Untuk memancing alat pencegah kebakaran mengeluarkan air agar tulisan yang ada di kertas tersebut bisa keluar dengan bantuan air. Tetapi hasil tetap zonk. Selain itu, ternyata kertas yang dibakar itu adalah punya brunette, bukan perempuan Asia tersebut. Karena brunette sudah melanggar peraturan, maka dia diskualifikasi. Tidak hanya itu, White juga memaksa kertas Dev dirobek agar Dev juga didiskualifikasi. Tujuan White adalah agar jumlah peserta semakin berkurang. Melihat sikap White yang seperti itu membuat teman-teman yang lainnya tidak menyukai White.
Akhirnya pertengkaran pun terjadi dan Black langsung mengikat White di kursi. Ketika White diikat, White mengatakan bahwa dia memiliki penyakit yang serius dan dia harus minum obat. Tetapi obatnya Dave hilang. Akhirnya mereka setuju untuk membiarkan White. Akhirnya perdebatan argumen pun terjadi. Mencurigai Blonde merupakan mata-mata perusahaan karena memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan. Akhirnya Blonde diikat di kursi dan dipaksa untuk mengaku. Blonde yang ditekan seperti itu, dia mengakui kesalahannya. Beberapa saat kemudian White kejang-kejang dan mereka pun panik. Blonde yang melihat White kejang-kejang, akhirnya Blonde meminta bantuan ke pengawas. Dan karena kejadian itu, Blonde didiskualifikasi. Ketika Blonde sudah keluar, Black yang mengetahui bahwa Brown lah yang mengambil obatnya White, maka Black langsung menyuruh Brown untuk memberikan obat tersebut. Dan White akhirnya dilepaskan. Tetapi ketika White dilepaskan, malahan White berulah lagi. Dia menyerang Brown karena sudah menyembunyikan obatnya. Pertengkaran pun terjadi kembali. White yang memiliki tujuan untuk mengambil pistol dari penjaga pintu dan Black yang mengetahui rencana White itu, Black berusaha mencegah. Tetapi terduluan White yang mengambil pistol tersebut. Pistol itu digunakan White untuk mengancam teman-temannya agar keluar dari ruangan. Akhirnya Brown, Black keluar dari ruangan dan ketika Brunette akan keluar dari ruangan, ternyata dia mematikan lampu. Kesempatan itu digunakan Black untuk menghindar. Tetapi White seketika menembaki ke segala arah yang membuat Brown terkena tembakan tersebut. Di lain sisi, ternyata Brunette tidak keluar. Dia membiarkan salah satu kakinya berada di dekat ambang pintu keluar. White yang mengetahui itu, dia berusaha melumpuhkan Brunette, tetapi tidak terjadi karena White melihat waktu yang diberikan pengawas tersebut berakhir. Dan White langsung meluapkan emosinya ke pengawas yang berada di ruangan di balik kaca. Tetapi tanpa diketahui White, ternyata waktu ujian belum selesai. Karena tanpa sepengetahuan mereka, Dave telah mengubah waktu ujian tersebut ketika teman-temannya lagi sibuk untuk memecahkan misi melihat soal pertanyaan yang ada di kertas. Akhirnya White didiskualifikasi. Brunette yang masih ada di dalam ruangan melihat serpihan kaca dan kacamata Dave. Dia mengingat ucapan Dave untuk melihat ke segalanya. Akhirnya Brunette mencobanya dan dia melihat ada tulisan yang sangat kecil. Ternyata tulisan itu berisi tentang apakah ada pertanyaan, di mana kalimat itu yang diucapkan oleh si pengawas sebelum pengawas tersebut keluar. Beberapa saat kemudian, Dave dan pengawas tersebut datang dan Brunette langsung mengatakan dia tidak ada pertanyaan. Pengawas tersebut memberitahu bahwa Dave adalah CEO perusahaan tersebut dan hanya Brunette lah yang keterima di perusahaan. Akhirnya film pun selesai. Dari film ini kita diajarkan bahwa apapun yang kita lihat belum tentu itu adalah suatu yang benar, dan kita tidak boleh meremehkan seseorang dari penampilan ataupun sikapnya. Kita juga diajarkan untuk meneliti dari segala hal dan waspada apapun yang ada di sekitar kita. Apabila sesuatu hal terjadi kita harus memikirkan dengan matang-matang, bukan dengan gegabah apapun emosi. Film yang sangat menguras pemikiran. Kalau kalian yang menyukai strategi ataupun suatu hal yang berbau-bau teka-teki, film ini cocok buat jadi referensi film kalian. Oke,
Terima kasih buat kalian yang masih setia untuk mendukung Maui Channel. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa untuk minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.